Magnet Rezeki. Satu sama terhubung. Di mata manusia, ya, satu kesalahan itu bisa jadi menutupi banyak kebaikan. Tapi di sisi Allah, satu kebaikan menghapus banyak kesalahan dan dosa. Nah, maka berlatihlah melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Nah, saya ingin mempermudah dengan satu hadis, ya. Ya, yuk kita kaji dengan satu hadis. Dan ini ya, saya lagi mengkaji hadis ini sama anak-anak saya, gitu kan, ya. Saya lagi mengkaji hadis tentang mujahadah, ya. Yuk kita bahas tentang hadis yang berkaitan dengan mujahadah, ya. Nah, ini hadis ada di kumpulan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab Riyadhus Shalihin, ini babnya bab 11, ya. Babnya bab 11. Yuk sama-sama kita pelajari dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 69, ya. Walladzina jahadu, ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Orang-orang yang berjihad, ya, bersungguh-sungguh. Di sini, ya, kaitannya dengan berjihad di sini bukan berjihad perang, ya, tapi berjihad bersungguh-sungguh, ya. Untuk apa? Untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang yang kita perlu cari, ya, nih di sini fina ini, ya, kaitannya dengan keridhaan kami, ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kami. Lanahdiyannahum, ya, benar-benar akan kami tunjukkan, ya. Akan kami lanahdiyannahum. Akan diberikan hidayah. Jadi ini asal katanya adalah asal kata hidayah, ya. Dan ini yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Yang kita minta apa sih? Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ke jalan yang lurus. Nah, di sini, ya, ada syarat, ya. Ada syarat orang-orang yang mau ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan yang lurus. Kan kita minta kepada Allah, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Nah, ayat ini berkaitan dengan syaratnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah jahadu, bersungguh-sungguh, gitu, ya. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang-orang yang seperti itu Allah akan tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Nah, ini ada kata kunci di sini, ya. Apa yang disungguh-sungguhkan, ya? Wa innallaha la ma'al muhsinin, ya. Bersungguh-sungguhlah untuk ini, ya. Bersungguh-sungguhlah untuk menjadi orang yang berbuat baik, ya. Bersungguh-sungguh untuk menjadi orang yang berbuat. Jadi kalau seandainya Pak Nas, saya tuh, ya, dalam Islam tuh apa sih? Islam tuh sederhana sebenarnya. Madza anzala rabbukum dalam surat Al-Anfal, surat An-Nahl, ya, ayat 30. Madza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Allah, ya? Qalu khaira. Katakan yang diturunkan Allah itu untuk berbuat baik, ya. Khair atau ihsan, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan, ya, term ihsan, ya, berbuat baik. Nah, bersungguh-sungguh seperti yang tadi saya sampaikan dalam kalimat hikmah kita hari ini, ya. Ini kalimat hikmah yang harus kita latih, yaitu berlatihlah untuk melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Ini bisa jadi adalah cara ihsan, ya. Cara kita untuk menjadi orang yang berbuat baik, ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya disebutkan juga wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ya, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini, ya. Nah, di sini yang diyakini itu apa? Yang diyakini dalam tafsir disebutkan ajal, tapi juga disebutkan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan tentang kesungguhan, ya, kesungguhan. Ini kita akan hubungkan antara, ya, nilai-nilai kesungguhan, ya, nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai ini nilai-nilai kesungguhan dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akan hubungkan ini menjadi hikmah kita pada kesempatan hari ini, ya. Kemudian dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang zarrah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah.
sesiapa orang yang beramal dengan walaupun sebesar zarrah kebaikan itu, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasannya, ya. Mereka akan melihat balasannya. Nah, maka kita nggak usah khawatir dengan apapun yang terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang kan gini ya, kita berpikir kita mau berbuat baik, tapi orang lain sekitar kita itu nggak berbuat baik gitu. Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya, ya. Orang lain mah orang lain gitu. Kita mah yang berbuat baik, ya kita berbuat baik gitu. Ilmu kita adalah ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita berusaha dan fokus berbuat baik untuk diri kita sendiri gitu. Ya. Kaitannya dengan orang lain, ya urusan dia adalah urusan dia dengan Allah, ya. Saya teringat dengan satu kisah tentang Imam Ahmad yang beliau itu di penjara bolak-balik gitu kan, di penjara bolak-balik. Terus kemudian sama seorang khilafah gitu, seorang khalifah. Nah, khalifah ini tiba-tiba pada saat di satu masa khalifah itu mengajak perang gitu, karena memang pada saat itu diserang gitu tempat itu. Kemudian pada saat diajak berperang, yang pertama kali menandatangani surat untuk ikut berperang adalah Imam Ahmad bin Hambal. Murid-muridnya bertanya, "Ya Syekh, bukankah dia adalah orang yang selalu memenjarakan kamu?" gitu. Apa kata Syekh Imam Ahmad ini? Urusan dia memenjarakan aku adalah urusan dia dengan Allah. Sementara urusan aku berjihad adalah urusan aku dengan Allah. Nggak ada urusan. Jadi kalau kita mau berbuat baik gitu ya, bersungguh-sungguh untuk berbuat baik ini, ya udah nggak usah ngeliatin orang lain gitu. Nggak usah ngeliat orang lain. Saya akan berbuat baik kalau dia berbuat baik pada saya. Nggak ada hubungannya gitu. Berbuat baik emang dia yang balas perbuatan baik kita, kan enggak, ya. Maka yuk sama-sama kita fokus aja gitu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, ya. Kemudian ya, nah di sini ada wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkurisma rabbik, ya. Sebutlah nama Tuhanmu, ya. Dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan. Nah, di sini ya, ini kan untuk mengingat Allah nih, ya. Dan kita hubungkan lagi dengan dengan quote yang kita tadi, ya. Berarti melihat manusia dengan cara Allah melihat mereka. Artinya kan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu, ya. Jadi hanya dengan melihat manusia dengan cara Allah melihat kita, itu bisa disebut sebagai salah satu cara kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, itu Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam surat 28 ayat 77, ya. Kita lihat dulu. Sambil kita lihat 28, ya. Ayat 77. Wabtagi fima atakallahu daral akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin. Nah, ini ada kata-kata, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Tuh coba, ya. Jadi ini ada ayatnya. Jadi quote yang tadi itu ada ayatnya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Itu luar biasa sekali gitu, ya. Ya, nih saya coba masukkan supaya gimana cara screenshot? Oh, dari sini, ya. Nah, ini, ya. Wa ahsin, ya, kama ahsanallahu ilaik. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah, ya, kepada orang lain. Berbuat baiklah kepada orang lain. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya, itu kayak mustahil loh, ya. Ini kayak mustahil loh untuk diwujudkan itu loh, ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaih. Berbuat baiklah sebagaimana kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ini tinggi sekali loh sebenarnya gitu, ya. Kalau kita tahu benar-benar gitu, ya, betapa Allah telah berbuat baik kepada kita kan, ngasih napas, ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih, ya,
Allah udah ngasih jiwa, ngasih nyawa, ngasih darah, ngasih jantung. Terus kemudian kita disuruh berbuat baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Coba itu. Gimana bisa gitu? Orang lain kan nggak terlalu banyak jasanya buat kita gitu. Orang lain nggak terlalu banyak jasanya buat kita. Kenapa juga kita harus berbuat baik sebagaimana Allah yang punya jasa terlalu banyak untuk kita gitu. Tapi subhanallah, ini perintah ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita ya, Masya Allah. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Sebutlah nama Tuhanmu dan sebut inilah dengan penuh ketekunan ya. Wazkurisma rabbika, kalaulah seandainya berbuat baik kepada manusia itu menjadi sebuah jalan kita untuk berbuat baik, maka Allah ingin agar kita ya melakukannya dengan penuh ketekunan. Oke? Kemudian nah di sini ya ayatnya adalah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah ya, tajiduhu indallah. Apapun kebaikan ya, kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu akan memperoleh balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. Jadi ketika kita berbuat baik pada diri kita, kepada orang lain gitu, ya, itu fokus saja bahwa Allah itu akan balas dengan khaira, huwa khaira, wa a'zama ajra. Sudahlah baik, bukan cuma sekedar baik, tapi Allah itu akan ngasih yang a'zam gitu, a'zama ajra, balasan yang paling bagus gitu. Yang paling bagus itu yang Allah akan kasih kepada kita. Jadi kita cuma khair satu ya. Nih kalau kita bicara tentang bagaimana cara ngebaca ayat gitu, Allah cuma Muhammad tuqaddimu li anfusikum min khair ya. Kita cuma melakukan satu nih kan. Khair ya. Tajiduhu indallah huwa khair, dibalas Allah dengan khair wa a'zam ajra. Jadi kita melakukannya satu, Allah tuh melakukannya dengan khair dan a'zam gitu. A'zama ajra, Masya Allah ya. Maka ya udah kita fokus aja berbuat baik ya. Kemudian di sini apa saja harta yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya. Nggak usah juga kita mengharap kebaikan dari orang lain ya. Udah gitu ya, fokus aja gitu. Kita lanjut lagi. Nah ini ada satu hadis ya yang mudah-mudahan jadi hikmah buat kita ya. Saya bacakan pelan-pelan ya, mohon maaf kalau nggak tepat nanti pembacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala qala. Jadi innallaha ta'ala qala berarti ya ini adalah hadis qudsi. Ya, hadis qudsi itu adalah hadis yang lebih tinggi derajatnya. Sangat tinggi derajat itu salah satunya adalah hadis qudsi. Jadi hadis qudsi adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman tapi melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak termaktub dalam Al-Qur'an. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Nah, ini saya mau kasih ya. Man adali waliyan ya, faqad adzantuhu bil harbi. Kita langsung aja bahas kalimatnya ya. Ini bahasanya nih. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku nyatakan perang terhadapnya. Ya. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, ya, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya gitu. Siapa kekasih Allah? Oke, banyak ciri-cirinya. Oke, katakan misalnya begini. Tahu nggak kita ketika kita melihat orang-orang di sekeliling kita itu, adakah di antara mereka yang kekasih Allah? Bisa jadi. Bisa jadi. Ada orang yang merupakan kekasih Allah gitu. Bisa jadi kekasih Allah itu seorang penyapu di jalan. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah seorang supir angkot. Bisa jadi seorang kekasih Allah itu sekarang lagi jadi presiden Indonesia. Bisa jadi kekasih Allah itu ibu kita sendiri. Bisa jadi kekasih Allah itu adalah suami kita. Bisa jadi kekasih Allah itu anak kita. Kita nggak pernah tahu. Ya kan? Kita nggak pernah tahu siapa yang jadi kekasih Allah itu kan Masya Allah. Kekasih Allah itu tersembunyi. Kita nggak pernah tahu. Maka akhirnya
Coba berpikir begini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan dia adalah kekasih Allah. Itu. Sehingga akhirnya ketika kita menyakiti manusia, itu tuh seakan-akan kita langsung berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oh, ini ada yang tanya nih yang bagus nih, saya mau masukin. Pak Nas, bukunya bagus, boleh nggak belajar sambil baca bukunya? Boleh banget, ya, boleh banget. Ini bukunya adalah buku hadis, kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, ini nggak kelihatan ya. Kumpulan hadis Riyadhus Shalihin, ya, karangan Imam Nawawi. Ini kitabnya kitab yang sangat masyhur, ya, sangat masyhur, ya, dan bagus banget, ya. Kita akan mengambil hikmah itu dari kitab ini terus, ya. Jadi memang bagus banget kalau seandainya Anda punya, ya, sehingga nanti saya akan bilang gitu kan. Kali ini kita ya sebentar ya. Kali ini kita akan bahas tentang babnya bab sekian, halaman sekian. Oh, bagus banget. Versinya bisa macam-macam ya, versinya bisa macam-macam. Ini saya yang terbitan Al-I'tisam. Ini buku lama saya. Udah lama banget gitu kan, dan saya tuh sangat mencintai Riyadhus Shalihin ini ya. Dan saya banyak dapat hikmah dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan ini dibahas di majelis-majelis di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu ada kelas-kelas membahas tentang kitab Riyadhus Shalihin ini. Dan insya Allah nanti kita bincang hikmahnya ini, kurikulumnya adalah kita ambil dari buku ini. Maaf kalau anak saya suaranya kedengerannya. Nah, jadi barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku akan nyatakan perang terhadapnya. Nah, kan kita nggak pernah tahu siapa yang akan jadi kekasihnya Allah. Siapa di antara kita yang menjadi kekasih Allah. Ya, jangan-jangan orang-orang di sekitar kita itu adalah kekasih Allah. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita bisa lakukan hanya berbuat baik kepada manusia. Ya, oke, ya, kita lanjut lagi. Ya, kita lanjut. Ya, akhirnya ya kita udah nggak bisa lagi. Ya, udah nggak bisa lagi. Milih-milih gitu ya. Apakah orang ini pantas saya berbuat baik pada dia? Ya udah nggak bisa. Ya kenapa? Karena jangan-jangan dia adalah kekasihnya Allah. Sehingga kalau saat kita tidak berbuat baik pada dia, malah yang terjadi adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi musuh bagi kita. Allah ya. Kalau seandainya kita dimusuhin sama Allah, luar biasa ya. Karena tadi ya kaitannya dengan ayat-ayat yang tadi saya bacakan. Wa ma taqarraba ilayya saya pakai warna yang berbeda. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Ya, tiada sesuatu yang dipergunakan mendekat oleh hambaku yang lebih aku sukai dari apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, jadi ini karena baik kaitannya dengan mujahadah ya, maka yuk sama-sama kita dekati Allah Subhanahu wa taala dengan ya apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Apa yang diwajibkan ya? Salat wajib ya. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu aja ya. Hal-hal yang sifatnya wajib itu dekati Allah Subhanahu wa taala dengan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita. Jadi Islam itu juga nggak lebay-lebay amat sih. Nggak juga gimana-gimana. Kita udah tahu kok apa yang diwajibkan Allah ya, rukun Islam itu ya. Salat, zakat, puasa, haji, kemudian berbuat baik kepada orang lain ya, kemudian juga berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Itu hal-hal yang wajib, makan yang halal ya. Kemudian berhati-hati dari dosa ya. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala akan mendekat kepada kita ya. Kemudian wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah ya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya hambaku mendekat kepadaku dengan ibadah sunnah sehingga aku mencintai. Nah, kalau kita mau jadi orang yang di atas itu ya, yaitu orang-orang yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala lagi, maka apa yang kita bisa lakukan? Tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Habis salat tambahkan dengan salat sunnah ya, puasa ya. Kemudian ya. Nah, ini ada hadiah. Hadiahnya apa? Ya. Fa iza ahbabtuhu
kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Kalau udah dicintai, jika aku telah mencintainya, maka aku akan menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Ya, jadi kalau udah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan balas. Allah akan ganti. Allah akan muliakan kita dengan amal yang Masya Allah ya. Sampai Allah katakan ya, dijadikan aku menjadi telinga yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Dan aku menjadi mata yang ia gunakan untuk melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku menjadi tangan yang ia gunakan untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku menjadi kaki yang ia gunakan untuk berjalan. Nah, maksudnya gini. Allah akan bimbing segala apa-apa yang dia lakukan. Jangan sampai juga akhirnya dengan hadis ini kita mengatakan, oh gitu kan, Allah ya itu masuk dalam ragaku. Ini nggak boleh ya. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi yang kita imani apa? Allah akan membimbing seluruh langkah kita. Selama ini kan gini ya. Kita tuh kan kadang melakukan sesuatu tuh nggak ada bimbingan ya. Tapi kalau seandainya ada yang membimbing kita itu kan senang banget ya. Masya Allah ya, senang banget. Nah di sini ya Allah Subhanahu wa taala terus kemudian ya kita lanjutkan, wala in sa'alani la'utiyanna. Kalau dia minta kepadaku ya, jika ia minta kepadaku niscaya aku memberinya. Nah ini yang sebenarnya menjadi dalil magnet rezeki nih gitu. Ya, jadi kalau dikatakan magnet rezeki ada dalilnya nggak? Ya ini dalilnya. Kalau dia minta, aku akan penuhi semuanya gitu ya. Kemudian wala inista'adzani la'u'izanna. Ya betul ya. Dan kalau dia minta perlindunganku, niscaya aku akan memberikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, tentunya ini dihubungkan dengan ayat yang tadi kita udah baca di atasnya, yaitu syaratnya adalah dengan bersungguh-sungguh ya, dengan bersungguh-sungguh ya. Nah, ini ada yang mengatakan di halaman 81 kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, terima kasih. Kalau di saya 146 karena ini sekaligus syarahnya. Di sini ada kayak gini-gini ya, pelajaran-pelajaran gitu ya, seperti ini ya. Jadi enak karena udah dikasih keterangan. Taib, inilah dia ya hikmah yang mudah-mudahan kita bisa ambil, mudah-mudahan ya kita bersungguh-sungguh kepada amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencintai dan meridhoi kita. Kalau Allah sudah mencintai dan meridhoi kita, Masya Allah ya, Allah akan bantu seluruh kehidupan kita. Allahu Karim ya, insya Allah. Baik, alhamdulillah ya kita tadi sudah membacakan hadis. Demikian dari saya ya. Saya undur diri ya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.